dan berbakat. Itulah sosok Sony Septian. Selama ini mungkin masyarakat lebih mengenal suami dari Fairuz Arafik itu sebagai pemain sinetron. Namun siapa yang menyangka saat usianya masih muda, Sony Septian pernah menjadi salah satu personil boy band. Sampai saat ini Sony masih mengenang masa-masa saat ia menjadi boy band. Tak jarang saat di rumahnya, Sony Septian menyanyikan lagu yang dibawakan oleh grupnya dulu. Hal itu ternyata menimbulkan reaksi Fairuz. Diakui Fairuz, istrinya selalu malu jika mengingat bahwa Sony pernah menjadi anak alay kala bergabung bersama boy band. Tapi kira-kira bagaimana awal mula Sony Septian bergabung dengan grup boy bandnya itu? Sebelumnya ada acara pemilihan jodoh gitu di salah satu stasiun TV, biasanya kayak artis-artis semua gitu kan. Nah kebetulan aku sama anggota boy band yang pada saat itu dibentuk adalah yang paling lama di situ, yang nggak kepilih-pilih, bisa dibilang yang salah satu yang paling meramaikan acara itulah gitu kan. Nah setelah acara itu selesai, akhirnya mereka bilang gimana ya supaya kita tetap ngumpul gitu, karena kan pada saat itu kan ngerasa kayak klop banget gitu. Akhirnya tercetuslah waktu itu Arya sama gitarisnya Elemen, terus Arya gitaris Elemen sama vokalis Elemen, grup band Elemen bilang kita bikin boy band aja yuk gitu kan. Aku masih belum diajak gitu, masih baru personil yang lain. Tiba-tiba kok kita tua semua ya gitu kan, kok namanya boy band tapi kok isinya orang tua gitu kan. Kita cari yang anak mudanya siapa ya, dan aku yang diajak gitu. Maka terbentuklah boy band itu pada saat itu. Lucu sih kan, itu pengalaman pertama banget ya, nyanyi juga ala kadarnya. Terus ya udah, karena tiba-tiba kecemplung dunia boy band kayak sesuatu yang baru. Tapi dulu sebelum terjun ke dunia entertain juga memang ikut sanggar-sanggar teater kan. Nah di situ udah diajarin nari, udah diajarin olah tubuh. Makanya pas begitu ditawarin, oh ya udah deh, nggak mulai dari nol lah gitu. Akhirnya bisa manggung-manggung di semua stasiun TV, manggung-manggung off air, itu kayak pengalaman banget. Dan mulai cukup maksudnya dikenal banyak orang pada saat itu ya, awalnya karena itu juga. Dia paling malu kalau misalnya ngelihat video aku, dia bilang aduh ganti yang lain gitu kan. Kalau misalnya aku lagi iseng nih, aku nyanyiin lagu aku yang dulu gitu kan, terus dia bilang gini, nyanyi lagu apaan sih, alay banget kan. Ini lagu gue yang dulu, serius kok alay banget sih. Jadi kayak dia ngerasa pada saat itu aku alay banget. Memang sih pada saat itu bandnya memang bisa dibilang di antara fenomena boy band yang keren-keren, smash apa segala macam, muncullah boy band yang rusuh banget gitu, terus yang isinya juga pekerja-pekerja seni, tua-tua, dan lagunya juga memang kita ngincernya alay-alay semua gitu. Tapi pada saat itu cukup laris kok, lagunya RBT-nya semua cukup laris. Sebenarnya masih banyak sih ya, kalau aku bilang nih, aku sekarang masih di tahap tangga 1 lah ya, pengen lagi naik ke tahap tangga berikutnya lagi. Karena dulu guru aku juga pernah bilang, lo pelajarin aja semua, lo mau nyanyi, lo mau acting, lo presenting, lo pelajarin semua. Nanti begitu Tuhan mengerucutkan semuanya, kemana kerjaan yang harus lo ambil, lo nggak harus mulai lagi dari nol gitu. Paling lo punya basic, tinggal lo asah lagi. Dan itu terbukti, dulu aku pelajarin semuanya. Tiba-tiba kita nggak pernah tahu, kok gue jadi boy band ya? Oh ya udah, akhirnya tinggal belajar sedikit-sedikit gitu kan. Setelah boy band, pada saat itu boy bandnya laku banget. Terus boy band itu dibikinin FTV gitu sama salah satu stasiun TV. Aku pemeran utamanya gitu kan. Udah nggak perlu belajar acting lagi gitu. Ternyata udah belajar pada saat itu. Jadi ya udah senang banget semua dipelajarin. Ya kemarin sih sempat dapat juga penghargaan. Alhamdulillah lah ya, ada apresiasi dari acting yang udah aku dapat penghargaan juga di Festival Film Bandung itu. Ya sekarang pengen aja, sekarang kan lagi mulai belajar coba ke dunia host gitu ya. Semoga bisa mulai terus lah seperti kayak senior yang lain gitu, karena masih belajar banget sih. Sebagai seorang public figure, Sony Septian memang tak pernah merasa puas. Ia terus mengasah kemampuannya untuk semakin lebih baik lagi. Dan menyambut datangnya tahun 2021, Sony Septian sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ia siap meninggalkan tahun 2020 yang memberikan begitu banyak kesedihan, mulai dari adanya pandemi COVID-19 hingga sang istri yang mengalami keguguran di awal bulan September lalu. Namun segala kesedihan dan musibah yang terjadi selalu dijadikan pelajaran oleh Sony Septian agar kedepannya semakin banyak kebaikan yang didapat. 2020 sebenarnya pelajaran sih ya buat aku, buat Fairuz juga gitu. Dimana mungkin kemarin banyak masalah bertubi-tubi, ada kesedihan juga gitu kan. Tapi akhirnya kita pelajari, oh ya udah mungkin ini yang terbaik buat kita, menatap 2021 lebih baik lagi. Dan paling enggak kenapa dibilang pelajaran adalah kalau misalnya nanti
nauzubillah min dzalik ya, sampai mengalami hal yang serupa, oh kita tahu bagaimana cara mengantisipasinya gitu kan. Dan di 2020 ini bersyukur banget punya banyak kenalan baru, orang-orang baik yang akhirnya menjadi sosok, gue bisa banyak belajar dari orang itu, karena sebuah masalah terjadi, tapi pada saat itu juga ada orang baik yang berusaha menolong gitu, dan akhirnya senang banget ketemu orang-orang itu. Makanya harapannya di 2021 semuanya lebih mudah lagi lah, karir, hubungan rumah tangga, kesehatan, semoga semuanya juga lebih dilancarkan lah, dan juga pandemi ini berakhir, jadi semua merasakan kebaikan ya, bisa dibilang kayak gitu. Karena kan anak itu kan sebenarnya harapan setiap orang tua ya, orang tua tuh pengen banget punya anak, dan ketika kemarin kita mengharapkan anak ketiga tapi ternyata Allah belum ngasih itu, jadi kita ngerasa kenapa nih gitu, apakah kemarin kita salah nih gitu kan. Tapi akhirnya ya udah deh, ketika memang ini bukan rezeki kita cukuplah sedihnya sampai di situ aja. Kita berusaha aja lagi nanti untuk kedepannya lagi sih, untuk ya udah usaha lagi nanti punya anak, usaha lagi lebih baik dalam segala hal gitu kan. Kita kan nggak pernah tahu ya apakah tahun berikutnya akan seperti apa, cuma paling nggak kita berusaha ngelakuin yang terbaik aja lah dalam hidup. Selebihnya serahin ambil sama Allah gimana baiknya. Lebih ngelakuin sesuatu yang lain ya, sesuatu yang senang, positif apa segala macam. Karena awal-awal bahkan sampai kemarin tuh aku ke Lampung gitu kan, tiba-tiba saudara aku baru ngelahirin anak, lucu banget, terus tiba-tiba virus keinget lagi, terus aku bilang udah lama ngapain sih keinget lagi, ya gimana sih dia namanya juga perempuan, dia bilang gitu kan, apalagi kan virus kan sensitif ya hal-hal kayak gitu. Cuma ya udah, ntar kita kan bisa buat lagi ya. Pengen sih banyak hal ya, pengen lebih sukses lagi dalam karir, karena kan kalau insya Allah kalau semakin sukses berarti semakin banyak rezeki lagi, insya Allah kan anak istri semakin bahagia lagi gitu kan. Tahun kemarin alhamdulillah dapat penghargaan buat FTV, semoga tahun depan bisa dapat dari hostnya apa segala macam. Pokoknya semakin lebih baik lagi lah dalam segala hal, lebih pengen kayak gitu.